العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan kita karunia nikmat berupa iman, Islam, sehat walafiat serta panjang umur sehingga kita masih bersama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi, bermuajahah sekaligus menggugurkan kita sebagai umat mukmin untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah semuanya, khususnya yang ada di sini dan umumnya kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman yang hadir maupun tidak hadir, insyaallah selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan insyaallah kita diakui sebagai umat Rasul dan insyaallah kita mendapatkan sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati segenap pengurus DKM Ar-Rahman Rumah Senopati yang saya hormati tokoh masyarakat RT RW yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang sudah hadir kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah, yang belum hadir mudah-mudahan kita doakan agar bisa bareng-bareng kita bersama-sama bisa menuntut ilmu yang untuk mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak yang hadir, wabil khusus ada Bapak Setiono yang selalu mengumandangkan sholawat dan takbirnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini insyaallah diberikan panjang umur yang barokah, diberikan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Hadirin pengajian 2 minggu sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai pengajian mumpung masih Syawal, saya atas nama pribadi dan keluarga sekaligus mewakili pengurus DKM Ar-Rahman, saya mohon maaf minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin walaupun kemarin sudah dan halal bihalal, insyaallah tidak menghalangi waktu kita. Tidak cuma bulan suci Ramadan, tidak cuma bulan Syawal seterusnya. Kalau kita merasa manusia yang khilaf, penuh dengan kehilafan dosa, kita selalu meminta maaf. Mudah-mudahan semuanya, saya atas nama pribadi dan keluarga seluruh jajaran DKM mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam memimpin masjid ini, dan apabila ada kritik, masukan, saran mohon disampaikan ke seluruh pengurus kalau nggak selewat saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selama bulan suci Ramadan kita sudah istirahat tidak, bahkan setiap minggu kita adakan kuliah subuh, cuman tidak melanjutkan materi yang sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari. Dalam kesempatan yang baik ini insyaallah melanjutkan pasal atau bab yang selanjutnya sesuai dengan akidah fikih, ajaran fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal tasdidatul Fatihah. Jadi pasal-pasal bermula segala tasdidnya yang ada di suratul Fatihah. Jadi dalam suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat.
apa yang diturunkan pertama kali surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malah gak diletakkan di depan. Karena memang pada waktu saat itu asbabun nuzul, dulu surat Al-Alaq itu asbabun nuzulnya memang tidak diturunkan secara utuh. Jadi memang diperintah Nabi Muhammad untuk membaca dan membaca. Tapi pada waktu itu juga di Gua Hira sebenarnya diturunkan suratul Fatihah. Yang intinya isi dari suratul Fatihah itu ummul kitab, induknya Al-Quran, pokok-pokoknya Al-Quran berada di dalam surat Fatihah dan diturunkan secara utuh dari ayat 1 sampai 7. Nah, disitulah akhirnya penyempurnaan dari 4 sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Utsmaniyah, akhirnya suratul Fatihah diletakkan paling depan di dalam mushaf Al-Quran. Balik lagi tasdidul Fatihah, jadi ada beberapa tasdid dalam surat Fatihah. Tasdid kita baca dalam ilmu tajwid itu kita tahan. Arba'atu asyara itu 14 perkara. Suratul Fatihah tasdidnya ada 14 perkara. Mau bapak-bapak gak dirasa, mau bapak-bapak dirasa, itu sudah mutlak dalam suratul Fatihah. Tasdidnya ada 14. Kita baca suratul Fatihah dalam waktu sehari semalam 5 kali, gak usah sunahnya, wajibnya aja 5 kali 1 hari semalam. Mau sadar mau tidak, itu yang kita baca ada 14 tasdid. Apa itu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat Bismillah itu di atas lam terdapat tasdid. Dalam suratul Fatihah ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama disebutkan dalam suratul Fatihah itu letak pertama tasdid dalam kata Bismillah. Itu kalau sesuai ilmu tajwid, millah itu disebut dengan lam takrir tipis. Yang kemarin waktu sebelum bulan puasa sudah dibahas. Lam zalzalah ada 2, takrir dan tafkhir. Kalau itu jelas tipis. Bismillah itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua Ar-Rahman. Bismillah yang pertama, yang kedua Ar-Rahman. Itu ra. Kalau fathah atau dhammah itu disebutkan dalam ilmu tajwid ra-nya ra-nya tebal, tafkhim. Ar-Rahman. Terus itu yang kedua Ar-Rahman. Terus yang ketiga disambung dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat pertama kita gak berasa dalam suratul Fatihah sudah terdapat 3 tasdid. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 tasdid. Terus selanjutnya yang keempat Alhamdulillah. Yang keempat Alhamdulillah.
keempat lillah, lillah karena tasdid ditahan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 3. Dilanjutkan yang keempat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu terdapat lam dalam kalimat alhamdulillah, lillah lam. Itu yang keempat. Terus selanjutnya yang kelima yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kalimat Rabbil Alamin dalam ba itu di atasnya terdapat tasdid. Itu yang kelima. Jadi ada 14 dalam surat Al-Fatihah. Terus yang keenam apa itu? Yang keenam yaitu Ar-Rahman lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillah. 4. Rabbil Alamin. Itu ayat kedua terdapat 2 tasdid. Terus selanjutnya yang keenam Ar-Rahmanir-Rahim. Terdapat 2 lagi Ar-Rahman Roh. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh sama roh lagi. Jadi itu 6 dan 7. Terus selanjutnya 8 itu Maliki Yaumiddin. Itu ada dal tasdid. Itu yang ke-8. Maliki Yaumiddin. Terus yang ke-9-nya iya. Jangan bacanya iya karena tasdid. Harus, apalagi surat Fatihah itu termasuk rukun sholat. Arkanus sholat sab'ata asy'ara. Rukun sholat ada 17. Salah satunya yaitu membaca suratul Fatihah. Kalau membaca Al-Quran itu dengan tajwid itu hukumnya wajib. Kita wajib belajar ilmu tajwid. Membaca Al-Qurannya dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Nah itu repotnya kalau kita belajar ilmu tajwidnya dihukumkan fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Kalau sudah ada yang belajar, sudah ada yang mewakili, sudah ada yang nanti bisa meneruskan, gugur. Tapi dituntut lagi kalau kita membaca surat dalam Al-Quran untuk menerangkan ilmu tajwidnya itu diwajibkan. Jadi yang ke-9 iya 9 dan 10. Iya karena wa iyyaka nasta'in. Tuh 9 dan 10. Ada berapa lagi? 4. Kita teruskan. Yang ke-11 Ihdinas siratal mustaqim. Dalam huruf shad letaknya di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim. 11. Jangan ihdinas sirasi, letaknya si. Kalau si nanti keluar artinya. Si-nya bukan sin tapi shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ke-11. Dan selanjutnya yang ke-12 siratal. Nah itu ada tasdid lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang ke-12 dalam
lafaz atau huruf lam. Suratal ladzina an'amta 'alaihim dalam huruf lam. Terus yang ke-13 yaitu yang ke-13 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi dalam ayat terakhir, ayat ke-7 berdampingan, ada dhad, ada dha, dan ada lam. 13 ke 14 tasjid berada di terakhir ayat suratul Fatihah, itu berdampingan dan bacanya walam, bo-nya jelas bo, bukan do, walam bon. Nah, agak ditahan walam bolin, bukan bacanya walam bolin. Nggak boleh, karena tasjid itu ditahan sesaat. Walam bolin, situ ada mad wajib mutasil juga, makanya bo-nya panjang 5 harokat atau 6 ketukan. Walam bol, nah tahan dulu, walam bolin. Terakhir dengan tajwidnya mad alif li syukun, seperti itu. Jadi memang kita nggak sadari kadang, makanya dengan menuntut ilmu jadi kita tahu suratul Fatihah yang terdiri dari 138 huruf, dari ba, sa, bismillah, mem. Nah, itu 138 huruf. Suratul Fatihah itu terdiri dari 138 huruf. Yang fadilah, manfaatnya seringkali, bahkan setiap hari kita membaca suratul Fatihah lebih dari 10 kali. Saya yakin sunnahnya aja udah 2 kali, belum wajibnya, belum sunnah qobliyah, ba'diyah, yang duha ataupun yang sholat malam, itu pasti selalu baca suratul Fatihah. Karena apa? Fadilah, manfaatnya yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak tahu isi dari suratul Fatihah itu, karena umul kitab, induknya, umminya, induknya Al-Quran berada dalam suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat atau yang terdiri dari 138 huruf. Nanti bapak-bapak kalau iseng-iseng, kalau ingin bukti, hitung aja dari ayat 1 sampai 7. Berarti bismillah udah ketahuan, ba, sa, mem, lam, terus hitung aja itu. Nanti insyaallah dalam kitab memang diterangkan 138 huruf hijaiyah yang harus dibacanya, harus menggunakan ilmu tajwid. Yang terutama bukan tajwidnya, yang pertama yaitu makharijil huruf. Makhrajnya harus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Masalah nada mah itu memang sudah basic dari kecil. Mau suaranya pas-pasan, nadanya pas-pasan, asal baca Fatihahnya benar, mahrajnya benar, panjang pendeknya benar. Makanya difokuskan. Apalagi sebagai imam itu harus benar membaca surat Fatihah, karena itu termasuk rukun. Jadi imam harus benar. Kalau membaca surat pendek nggak masalah, itu hukumnya sunnah. Yang penting Fatihah ada penekanan, kita harus belajar benar, mahrajnya benar, panjang pendeknya benar. Habis panjang pendek apa? Tajwidnya kita praktekkan. Habis tajwid apa keempat? Ya kita pakai nada. Kalau bisa, kalau nggak bisa pun datar nggak masalah. Karena itu tidak salah satu, kalau nada itu nggak masuk dalam syarat. Tapi kalau yang pertama makhraj, yang kedua panjang pendek, yang ketiga tajwid, itu harus. Jadi kalau tajwid tahu nanti ada tasdid,
Ada 14, bahkan diulangi lagi dalam fikih. Kenapa sih di fikih ini diajarkan pemahaman tasdid? Karena biar tahu tasdid yang dibaca itu ditahan dan ditekan. Kurang lebih 3 ketukan. Bismillah, Bismillah, 2 ketukan. Bismillah, minim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya seperti itu tasdid, dan biar tahu. Jadi setelah kita tahu belajar dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid, nanti boleh dicek sampai rumah benar gak yang disampaikan. Kalau surat Al-Fatihah itu ada 14 tasdid, nanti kita cross check. Jadi memang sama-sama kita di sini kan belajar. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat, nggak usah banyak-banyak. Yang penting yang pertama kita mau gugurin kewajiban kita. Kalau ditanya malaikat kita, waktu kita buat apa? Cuma nongkrong-nongkrong doang, itu yang nanti yang disalahkan. Waktu kita buat apa? Buat tidur doang, itu yang disalahkan. Waktu kita buat apa? Oh, saya mah nggak usah ngaji, saya mah kerja bakti besok pagi. Memang kerja bakti bagus, tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu. Sholat pun wajib, sholat wajib. Cuma sholat tanpa ada ilmu, kita takutnya salah. Makanya dengan adanya seperti ini, pengajian kita hadir dimanapun ada majelis, dimanapun ada majelis ilmu kita hadirkan. Nanti kalau udah mati, udah di sono mah udah di sampingmu, mau bertanggung jawab sama siapa? Mau minta perlindungan sama siapa kecuali dengan amal ibadah kita di dunia. Penyesalan yang ada. Makanya apa mau seperti apa kita hadir, mau di sini agak ngantuk, mau di sini agak gimana, yang penting mah nanti yang bicara bukan mulut kita di akhirat. Bukan mulut kita yang bicara nanti. Tangan kita, pantat kita, kaki kita nanti yang akan bicara. Jadi insyaallah yang sudah ngaji seperti ini kita istiqomahkan. Yang sudah tahu agak-agak lupa jadi agak ingat. Tadinya yang belum ngaji nggak tahu dalam surat Fatihah itu ada 14 tasdid. Setelah kita ngaji kita tahu dalam surat Al-Fatihah itu ada 138 huruf hijaiyah. Jadi setelah ngaji kita tahu. Yang sudah tahu agak-agak lupa jadi ingat. Yang sudah mahir semuanya, minimal kita menggugurkan kewajiban kita sebagai orang mukmin untuk menuntut ilmu. Jangan santai-santai. Aman udah tua, Pak. Kemarin saya juga udah rapat sama DKM. Saya memikirkan pemuda Senopati mau kita gimanain? Remajanya yang setiap kita lihat, setiap habis maghrib, habis sisa, yang dia mainkan apa? HP. Kalau yang kecil masih mau ngaji, habis asar TPI. Lah yang gede, apakah kita selaku ulama di sini Umar akan diam seperti itu? Boleh kita santai-santai, seolah-olah kita kayak gitu punya beban, punya tanggung jawab. Tapi di sini seorang Umar, seorang ulama itu wajib untuk mengarahkan kepada hal yang kebaikan. Nah, kalau nanti kita diseret-seret gara-gara perilaku kita nggak pernah mengarahkan, nggak kita ngajak pemuda kita, remaja kita salah. Tapi kalau kita nanti sudah kita praktekkan, khususnya pengurus DKM, kita mulai tawarkan pengajian ulang, umarohnya mendukung pengajian, biar remajanya pada ngaji. Seperti itu. Kalau nanti hasilnya sedikit nggak masalah, yang penting kewajiban kita mengajak dan mengingatkan. Setelah kita ajak, kita ingatkan, maupun nanti hasilnya sedikit, no problem, nggak masalah. Kewajiban kita udah gugur. Kalau nanti di akhirat pun ditanyakan, simpulan selama masa hidup kamu, di lingkungan kamu, masih banyak dulu pemuda remajanya pada nggak mau nuntut ilmu, gak mau ngaji, nah, kita yang disalahkan. Nah, makanya saya juga kemarin rangkul pengurus DKM sesuai bidangnya. Kita rangkul pemuda-pemuda kita.
Anak-anak kita yang sudah mulai SMP, SMA, mau kita apakan? Kita mau diam lihat seperti itu. Setiap maghrib yang biasanya tiap rumah menggunakan ayat suci Al-Quran sudah tidak, Pak. Ya lebih baik main HP dengan asyik. Walaupun kita tahu zaman era seperti ini zaman akhir, tapi kita harus tahu nanti dakwah kita seperti apa, kemauan si anak tersebut, remaja-remaja tersebut seperti apa, nanti kita ikutin. Pengennya seperti apa? Yang penting walaupun sebulan sekali ada pengajian remaja. Yang penting habis maghrib mengurangi setidaknya dari RT masing-masing yang tadinya cuma main HP yang SMP. Ya Allah, di sini mah ya makanya saya ngomong dulu, Pak, dulu itu sumber air itu didatengin sama orang pada ngambil air. Tapi kalau sekarang mah kebalikan, sumber air nyamperin orang biar diambil. Tapi memang itu sudah zamannya. Kita selaku ulama gak usah sombong. Umar pun gak usah sombong. Orang ngapain buat dia ini, buat keluarga gua. Nggak boleh seperti itu. Kita ada tanggung jawab di situ. Kita aja, kita rangkul lagi. Ayo kita tawarkan ngaji. Kita tawarkan seperti itu. Itu yang salah satu program dari bidang keagamaan Masjid Ar-Rahman. Insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan tawarkan. Kita akan bareng-bareng seluruh pengurus di KM Ar-Rahman yang mudah-mudahan disupport untuk sama ketua lingkungannya. Gitu loh. Ketua lingkungan turun apa-apa support aja dulu, dibantu sharing ke warganya, yuk kita ngaji, gerakan ngaji nanti seperti itu. Habis maghrib nanti kita adakan yang SMP. Allah, kalau lihat sekarang bukan kita sombong pintar tidak, cuma minimal lihat Pak Yono, kalau saya masalah sama Pak Yono habis maghrib sampai mau isya ngaji itu coba nggak apa-apa, walaupun memang bisa seperti itu, tapi beliau mengamalkannya. Karena apa? Dalam Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran yang bisa mengamalkannya. Bukan setelah pintar selesai nggak mau baca Al-Quran. Salah itu. Udah pintar tajwidnya, udah pintar ngajinya, nggak mau ngaji, itu salah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya baca Al-Quran yang bisa mengamalkan. Bukan sampai di situ. Minta tolong semua jamaah, nanti kita PRT, nanti Pak RT Asep, kita dukungannya dari pengurus DKM, insyaallah. Bila perlu kita berusukan ke warga, kita data yang mau ngaji, ayo gerakan mengaji ini Pak. Tapi ke sini kita didik pondasi, mumpung masih pada muda, untuk SMP, SMA kita arahkan ke hal yang baik. Adapun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Hasilnya misalnya sejak malam habis maghrib cuma ada 20 orang, kita bersyukur alhamdulillah. Minimal dari 20 itu nanti bisa menyebarkan yang lainnya. Nanti sebulan sekali ada ke pengajian pemudanya, remajanya, kita arahkan yang baik-baik seperti itu. Mohon doanya jamaah, karena kita DKM Ar-Rahman itu gak cuma bangun, gak cuma bisa masak asik, syiar kita harus kita kembangkan semuanya itu. Dan mudah-mudahan kita selalu yang paling utama kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesehatan itu yang berkah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qul salihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya rahman rahim irhamna, ya rahman rahim irhamna, ya rahman rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya farijil ham, ya kashifal gham, ya min ya'ti ya min yarham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad libil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.